Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah atas kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih atas segala anugerah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengar dan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan turun atas kami dan diam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, bacaan kita hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 yang menyatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata taat dalam bahasa Ibraninya adalah sama, yang berarti mendengar dengan cermat, memusatkan perhatian dan memahami. Mendengar adalah awal sebuah ketaatan. Dengan mendengar, akhirnya kita mengerti dan memahami apa yang harus kita perbuat. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita hidup dalam ketaatan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita hidup sebagai orang Kristen yang suam-suam kuku. Tuhan menuntut ketaatan yang penuh dari kita. Jika kita hidup dalam ketaatan, Ia akan memberi arah yang benar dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang dikatakan Daud, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Ketaatan juga merupakan pertanda bahwa kita mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang karib dengan Dia. Ketaatan membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan. Jangan taat hanya karena kita sedang dalam masalah dan pergumulan yang berat. Lalu ketika keadaan membaik, kita sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Atau kita taat karena kita sungkan kepada hamba Tuhan dan supaya dilihat dan dipuji oleh orang. Sia-sialah ketaatan yang demikian. Biarlah ketaatan kita kepada Tuhan didasari oleh karena kita takut akan Dia dan sangat mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen sungguh tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Oleh sebab itu, kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Harus ada penyangkalan diri. Seringkali kita taat asal itu menyenangkan hati dan menguntungkan kita. Bila harus berkorban dan itu sakit bagi daging, kita akan memberontak dan menolak untuk taat. Tuhan menghendaki kita untuk taat di dalam segala perkara dan selalu ada upah bagi orang-orang yang taat. Karena itu, sebagai orang percaya, hendaknya kita belajar taat kepada Tuhan, memahami kehendaknya, dan melaksanakan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Hati adalah pusat dari kehidupan manusia, sebab di sanalah terjadi berbagai pertimbangan sebelum seseorang bertindak. Oleh karena itu, menjaga hati menjadi salah satu syarat penting untuk sebuah perubahan hidup, sehingga dari hati akan lahir tindakan-tindakan yang memuliakan Allah. Hati yang taat bukan beban, melainkan sumber sukacita. Oleh karena itu, milikilah hati yang taat.
Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita akan memperoleh berkat dan mengalami mujizat dari Tuhan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup, apapun resikonya. Walau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, namun mereka tidak mati. Alkitab menyatakan bahwa mereka tetap hidup meski berada dalam perapian, karena Tuhan menjadi pembelanya. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Daniel 3 ayat 16-27. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah teladan ketaatan yang terbaik bagi kita. Sebagai manusia, Yesus taat kepada Allah dalam segala hal, selalu senang untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa-Ku kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 8 ayat 28-29. Pada akhirnya, ketaatan Tuhan Yesus dengan rela memberikan kehidupannya, menjalani kematian yang paling hina dan menyakitkan. Sesungguhnya, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun hati kami untuk kami tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Bentuklah hati kami Tuhan dengan penuh kasih dan cinta-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Penyertaan, pemeliharaan, dan kasih-Mu terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.